Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Menurut Shakarwi tahun 2006 menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Moral memandang bagaimana manusia harus hidup sebagai manusia yang baik. Selanjutnya, Shakarwi tahun 2006 menjelaskan moral adalah berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun. Moralitas dipengaruhi cara berpikir seseorang tentang moral. Menurut Turrell, tahun 2007 menyatakan ada perbedaan antara moralitas dan konvensi sosial bagi anak. Menurutnya, perilaku moral seperti memukul seseorang tanpa alasan. Inti dari ciri kognisi moral berpusat pada pertimbangan terhadap efek perilaku tertentu terhadap kesejahteraan orang lain. Konvensi sosial tidak memiliki konsekuensi interpersonal. Konvensi sosial hanya berkaitan dengan koordinasi sejumlah perilaku yang memperlancar fungsi sosial kelompok tertentu. Menurut Durkheim tahun 1990 menyatakan bahwa moralitas akan mencegah individu agar tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Disiplin moral tidak diciptakan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan manusia. Nilai-nilai moral menurut Licona tahun 1991 menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut adalah rasa hormat atau respect, tanggung jawab atau responsibility, kejujuran atau honesty, keadilan atau fairness, toleransi atau tolerance, kebijaksanaan atau prudence, disiplin diri atau self-discipline, suka membantu atau helpfulness, belas kasih atau compassion, kerjasama atau cooperation, keberanian atau courage, dan demokrasi atau democration. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa moral merupakan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh semua orang, baik dalam kelompoknya maupun dalam kelompok orang lain. Oleh sebab itu, pentingnya posisi moral dalam kehidupan. Maka, para psikolog tertarik meneliti perkembangan moral pada diri manusia. Teori perkembangan moral. Pertama, teori psikoanalisa. Freud berpendapat bahwa manusia memiliki 3 struktur kepribadian. Pertama, ID. ID terdiri dari naluri atau insting yang tidak memiliki kontak dengan realita. Kedua, ego. Ego muncul ketika anak mengalami tuntutan atau hambatan realita. ID dan ego tidak memiliki moralitas, di mana keduanya tidak menentukan perbuatan tersebut benar atau salah. Ketentuan benar atau salah ditentukan oleh superego sebagai struktur kepribadian ketiga atau yang bisa disebut dengan kata hati. Ada juga beberapa ahli yang menyatakan pendapat berbeda dengan Freud. Pertama ada Mossman. Mossman berpendapat bahwa rasa bersalah merupakan motivasi penting dalam tindakan moral. Kedua ada Cippi. Cippi berpendapat bahwa perkembangan moral tidak selalu berkaitan dengan penolakan dorongan yang dikatakan oleh Freud, tetapi juga berkaitan dengan penolakan yang bersangkutan dengan nilai-nilai. Ketiga ada Berg. Berg berpendapat bahwa temperamen mempengaruhi respon anak terhadap teknik pengasuhan. 2. Teori kognitif. A. Jean Piaget. Jean Piaget melakukan observasi dengan mewawancarai anak-anak yang sedang bermain sambil mempelajari bagaimana cara mereka menggunakan dan memikirkan peraturan permainan. Dalam observasi tersebut didapatkan hasil pertama, anak usia di bawah 4 tahun bermain hanya untuk bersenang-senang. Hanya 1 orang yang dapat menjawab pertanyaan. Kedua, usia 4-7 tahun. Pada usia ini mulai memahami peraturan, tetapi belum muncul sikap kerjasama dan kompetisi. Mereka bermain jika senang dan berhenti jika bosan. Ketiga, usia 7-10 tahun. Pada usia ini mulai muncul sikap kerjasama dan kompetisi, tetapi pemahamannya belum sempurna. Pada usia 11-12 tahun, mereka sudah memahami peraturan dengan sungguh-sungguh dan sudah memiliki sikap kompetisi dan kerjasama. Berdasarkan penelitian tersebut, Jean Piaget membaginya menjadi 2 tahap. Pertama, heteronomous morality. Pada tahap ini terjadi pada usia anak sebelum 7-8 tahun. Misalnya pada tahap ini adalah anak-anak akan mengatakan bahwa mereka memecahkan 1 gelas dengan sengaja untuk mencuri 1 kue itu lebih baik dibanding mereka mengatakan memecahkan 2 gelas secara tidak sengaja. Yang kedua ada autonomous morality. Pada tahap ini anak-anak mulai memahami aturan dan hukum yang dibuat oleh manusia dalam menentukan suatu tindakan. Misalnya pada tahap ini adalah anak-anak akan mengatakan bahwa mereka memecahkan 2 gelas secara tidak sengaja lebih baik dibanding mereka mengatakan memecahkan 1 gelas dengan sengaja untuk mencuri kue.
Autonomous morality terjadi pada anak usia 7-10 tahun. Perkembangan moral teori kognitif yang kedua yaitu dari Lawrence Kohlberg, yang mana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa ada 3 tingkat dengan 2 tahapan perkembangan moral, yaitu yang pertama adalah prakonvensional, yang mana pada tingkat terendah ini tahap pertama adalah orientasi hukuman dan ketaatan. Dilanjut dengan tahap kedua yaitu individualisme dan tujuan. Yang kedua adalah konvensional, yang mana pada tahap pertamanya adalah tahap interpersonal atau menghargai dan peduli akan orang lain. Lalu tahap keduanya adalah moralitas sistem sosial. Lalu yang terakhir adalah pasca konvensional, yang mana di sini moralitas benar-benar tidak didasarkan pada standar orang lain. Lebih tepatnya, tahap pertama adalah tahap hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan tahap prinsip-prinsip etis universal. Lalu yang ketiga adalah teori belajar sosial, yang mana ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori ini. Yang pertama dari Albert Bandura, yang menyatakan kalau teori belajar sosial merupakan pembelajaran melalui tokoh yang mana akan ditiru oleh anak. Lalu yang kedua menurut Burke, pada saat anak melakukan pembelajaran modeling, terjadi internalisasi berbagai perilaku prososial dan aturan untuk tindakan yang baik. Lalu yang ketiga, Sandrock menyatakan bahwa perkembangan moral sebenarnya dipengaruhi secara ekstensif oleh situasi. Yang keempat, dalam penelitiannya, Curtines dan Gewitz menyimpulkan bahwa anak yang lebih besar lebih konsisten dalam menyelaraskan antara minat dan perilaku moralnya. Dan terakhir, menurut Naistoner dan koleganya dalam Sandrock, ia mengemukakan bahwa anak yang dipersuasi dengan model yang mengajarkan moral lebih dapat mengendalikan diri dari godaan daripada anak-anak yang tidak memiliki model untuk ditiru. Schaeffer pada tahun 1996 mengemukakan bahwa keterampilan mengendalikan diri berkembang melalui 3 fase. Fase pertama terjadi pada anak yang baru dilahirkan hingga berusia sekitar 18 bulan, disebut fase kontrol, yaitu anak-anak pada usia tersebut perilakunya masih dikendalikan dari luar, yaitu oleh orang dewasa di sekitarnya. Fase kedua ditandai dengan kesadaran anak melakukan kewajiban tanpa pengawasan, atau yang biasa disebut dengan fase pengendalian diri. Fase ketiga merupakan fase di mana kemampuan seorang anak yang sudah dapat menyesuaikan dan mengatur diri dalam berbagai kondisi. Lalu, Schaeffer pun menuturkan bahwasannya pengendalian diri dapat dilatihkan pada anak-anak sejak usia di bawah 5 tahun. Usia dini merupakan usia emas yang hanya terjadi sekali selama kehidupan seorang manusia. Apabila usia dini tidak dimanfaatkan dengan menerapkan pendidikan dan penanaman nilai serta sikap yang baik, tentunya akan berpengaruh pada kehidupannya di masa yang akan mendatang. Pada masa sekarang, sudah banyak terjadinya degradasi moral pada anak usia sekolah dasar. Kemendiknas mengakui bahwa terdapat banyak sekali pelajar maupun mahasiswa mengalami degradasi moral yang sangat memprihatinkan. Menurut Nabila, Hoiriyah, dan Suryadi pada tahun 2019, bahwasannya nilai agama dan moral terbentuk pada anak usia sekolah dasar karena adanya perubahan psikis yang dialami anak tentang bagaimana ia mampu memahami dan juga bisa menerapkan perilaku sesuai dengan ajaran agama yang telah dianutnya. Menurut Hasanah, pada tahun 2020, perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar terlihat selama proses interaksi dengan orang lain berlangsung. Pada proses interaksi tersebut, anak harus sudah mengetahui hal-hal yang sepatutnya dilakukan atau dibicarakan kepada orang lain tersebut. Hal ini dapat terjadi jika anak sudah bisa berpikir mengenai aturan pada etika perbuatan. Perilaku yang ditunjukkan oleh si anak sudah sesuai dengan keadaan atau situasi lingkungannya, dan anak bisa merasakan rasa bersalah jika ia melanggar peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, anak usia sekolah dasar harus bisa dan seharusnya sudah bisa menunjukkan ide-ide yang logis dan nyata berupa keadilan. Menurut Cahyo, pada tahun 2017, adanya kemunduran kesadaran masyarakat dapat dirasakan pada masa sekarang. Oleh sebab itu, kesadaran tersebut perlu dibangkitkan kembali agar perkembangan moral siswa sekolah dasar dapat menjadi lebih baik lagi. Dan bukan hanya orang tua dan lembaga di sekolah yang berperan aktif dalam perkembangan moral pada anak sekolah dasar, tetapi masyarakat pun harus mengambil peran dalam perubahan tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan turunnya nilai moral pada anak atau remaja.
seperti kekerasan, pencurian, kecurangan, tawuran antar siswa, penggunaan bahasa yang tidak baik, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya harus dihapus atau diminimalisasi dengan memberikan perhatian lebih kepada para peserta didik. Menurut Avandi dan Nurlitasari pada tahun 2018, pada saat ini terjadi kemerosotan perkembangan moral pada anak sekolah dasar akibat telepon pintar. Banyak sekali masalah yang dapat menyebabkan kemerosotan ini. Salah satunya kurangnya kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dan juga penggunaan telepon pintar ini menjadi penyebab yang dianggap paling besar. Menurut Duska dan Welan pada tahun 1984, bahwasanya kemahiran mengukur tahap-tahap penalaran moral hanya dapat tercapai dengan memahami secara seksama deskripsi-deskripsi tentang tahap perkembangan moral pada anak, termasuk pada kemampuan mengaplikasikan deskripsi-deskripsi tersebut pada jawaban-jawaban dari anak. Lalu, pendidikan berbasis minat pun sangat penting agar para peserta didik dapat belajar dan mengembangkan keahliannya masing-masing. Hal tersebut dapat menumbuhkan sikap jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kebaikan, bertanggung jawab, peduli terhadap sosial, dan lain sebagainya.